Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafid Aziza Isbahanan dari Prodi D3 Radiologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dari segi kehidupan dan pribadi. Untuk dari segi kehidupan dan pribadi terbagi atas 4, yaitu dalam akidah, dalam akhlak, dalam ibadah, dan dalam muamalah duniawi. Yang pertama dalam akidah, yaitu setiap warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani berupa tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar, ikhlas, dan penuh ketundukan sehingga terpancar sebagai ibadah Ar-Rahman yang menjalani kehidupan yang benar-benar menjadi mukmin, muslim, muttaqin, dan muhsin yang paripurna. Kemudian yang kedua dalam akidah, yaitu setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber seluruh kegiatan hidup. Tidak dapat mengingkari keimanan berdasarkan tauhid itu dan tetap menjauhi serta menolak syirik, tahayul, bid'ah, dan khurafat yang menodai iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh aktualisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah kita harus menolak segala bentuk syirik, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Salah satu contohnya adalah memakai jimat. Hal tersebut merupakan salah satu dari perbuatan syirik atau menduakan Allah. Kemudian yang kedua dalam segi akhlak, setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk meneladani perilaku Nabi dalam mempraktikkan akhlak mulia, sehingga menjadi uswatun hasanah. Yang kedua adalah setiap warga Muhammadiyah dalam melakukan amal dan kegiatan hidup harus senantiasa didasarkan kepada niat yang ikhlas dalam wujud amal-amal saleh dan ikhlas serta menjauhkan diri dari perilaku riya, sombong, farad, fahsyah, dan kemungkaran. Contoh aktualisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki, karena sesungguhnya perilaku tersebut sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus senantiasa bersikap ikhlas dalam melakukan suatu hal, agar perbuatan yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi kita sendiri. Kemudian yang ketiga, dalam segi ibadah, setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk senantiasa memberikan hati dan jiwa ke arah terbentuknya pribadi yang muttaqin dengan beribadah yang tekun dan menjauhkan diri dari jiwa atau nafsu yang buruk, sehingga terpancar kepribadian yang saleh dan menjadikan kedamaian dan kemanfaatan untuk diri sendiri dan sesamanya. Yang kedua adalah setiap warga Muhammadiyah melaksanakan ibadah mahnat dengan sebaik-baiknya dan menghidup suburkan amal nawafil sesuai dengan tuntunan Rasulullah serta menghiasi diri dengan iman yang kokoh, ilmu yang luas, dan amal saleh yang tulus sehingga tercermin dalam kepribadian dan tingkah laku yang terpuji. Satu contoh aktualisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah kita harus selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Salah satu contohnya adalah dengan menunaikan ibadah sholat 5 waktu, zakat, dan sebagainya. Menjalankan sholat 5 waktu kita harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambahkan. Kemudian yang terakhir, dalam segi muamalah duniawi, setiap warga Muhammadiyah harus selalu menyadari dirinya sebagai abdi dan khalifah di muka bumi, sehingga memandang dan menyikapi kehidupan dunia secara aktif dan pasif, serta tidak menjauhkan diri dari perkumpulan kehidupan dengan landasan iman, Islam, dan ihsan dalam diri, berakhlak karimah. Kemudian yang kedua, yaitu setiap warga Muhammadiyah senantiasa berpikir secara burhani, bayani, dan irfani yang mencerminkan cara berpikir yang islami yang dapat membuahkan karya-karya pemikiran maupun amalia yang mencerminkan keterpaduan antara orientasi hablum minallah dan hablum minannas serta nasihat bagi kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga, setiap warga Muhammadiyah harus mempunyai etos kerja Islam, seperti kerja keras, disiplin, tidak menyia-nyiakan waktu, berusaha secara optimal untuk mencapai suatu tujuan. Contoh aktualisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah
Misalnya kita sebagai seorang pelajar, kita harus bersungguh-sungguh dalam belajar, dalam mencapai suatu tujuan kita, atau dalam mencapai cita-cita kita. Kita harus berusaha secara optimal, dan jangan membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, agar masa depan kita untuk kedepannya dapat lebih baik. Sekian penjelasan saya tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.